Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi 'ulumi wa bikum fid darain. Allahumma asma' masami'a qulubina li dzikrik warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulik wa amalan bi kitabik walhamdulillahi rabbil alamin. Kemarin kata Imam Syaqiq Al-Balkhi mengungkapkan bahwa suruh melazimkan di atas 5 perkara, 5 keadaan. Yang kelimanya yaitu wa'malu lil jannati, dan beramalah kalian untuk surga. Ai i'malu amalan yu'addi ilal jannati, artinya beramalah kalian dengan satu amalan yang dengan amalan itu bisa menyampaikan kepada kesurganya Allah. Beramal untuk menyampaikan amalan itu ke surga itu seukuran apa? Biqadri ma turiduna fihal maqama, seukuran yaitu keinginan kalian di tempat di surga itu. Ya. Kira-kira kalau butuh di surganya lama atau selama-lamanya, maka amalannya ya harus lebih lama, lebih banyak memanfaatkan waktu. Ketika ada waktu-waktu di luar aktivitas yang mesti kita harus kerjakan, misalkan kerjaan itu adalah suatu kewajiban, ada waktu-waktu senggang, dan dia juga tidak luput untuk selalu selalu meluangkan waktunya di waktu malam, di saat orang-orang tertidur. Dia mampu menggunakan waktunya untuk takarub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi fathil mimi al maqama, dengan dibaca fathah mimnya, ay al manzilata wal martabata, artinya tempat dan kedudukan, ya, kedudukan. Fa inna maratibal ahlil jannati mutafawitatun, maka sesungguhnya tingkatan atau pangkatnya ahli surga, tingkat ahli surga itu nanti ya berbeda-beda. Kelasnya nabi, kelasnya sahabat, ya, kelasnya tabi'in, ya, kelasnya para wali-waliullah ya berbeda dengan kita. Tapi setidaknya kita di emperan surganya sudah alhamdulillah. Iya, di emperannya juga udah alhamdulillah, iya. Iya, kalau kita kalau kita ibaratnya ya kita tahu diri lah, sadar diri lah, ya. Iya, kita nggak enak juga nanti kalau ya kata. Iya. Kalau guru-guru kita yang alim begitu, dia nanti di sana kita sungkan juga nanti kalau bareng sama dia gitu. Ya mina di pinggiran surga nggak apa-apa lah gitu. Tapi masih di surga, di emperan surga masih di surga. Iya. Iya. Bihasbi a'maligimil hasanata, ya, dengan sesuai dengan kebaikan amal-amal mereka, ya. Kalau kebaikan amalnya luar biasa, seperti kemarin yang saya ceritakan kemarin itu, kisahnya Imam Ali Zainal Abidin, anaknya Sayyidina Ali itu, dia setiap malam sholatnya 1000 rakaat, sholat sunnah 1000 rakaat setiap malam. Coba bayangin aja tuh. Ya, setiap malam, sampai-sampai ketika itu rumahnya kebakaran, dia nggak tahu. Dia kebakaran lagi sholat nggak tahu tuh. Berarti sholatnya apa? Khusyuk. Khusyuknya itu ingat apa?
yang dirasakan tuh dia ingat api neraka sedang mendidih dalam sholatnya itu, padahal rumahnya kebakaran. Bayangan dia seperti itu. Iya, dia keingatan dalam sholatnya itu adalah api neraka sedang mendidih. Itu dia nggak kepikiran sedikit pun. Kita lagi sholat, Allahu Akbar, ada orang berujak, ucul-ucul berujak katanya, nih rujak makan kapan nih? Wadah kita soalnya ada kelisatannya deh, blingsatan aja kita sholatnya deh. Jangan-jangan nggak kebagian kita rujaknya itu. Kita nggak kebagian merujak itu. Iya. Kalau sahabat, makanya makomnya luar biasa. Ya Rasul mah jangan dikata, sahabat pun adalah terbaik di sisi Nabi kita. Orang-orang terbaik, orang yang dekat. Sahabat adalah orang yang berjumpa kepada Rasul dan dia beriman dengan Rasul. Kalau berjumpa ketemu Nabi aja nggak beriman mah bukan sahabat namanya. Abu Jahal tiap hari ketemu sama Nabi tapi nggak beriman juga, ya gitu sahabat. Nah, kita pun juga di dunia di sekarang ini pun juga kita harus bisa membedakan mana yang sahabat sejati, mana yang sebatas kawan aja. Kalau sebatas kawan ya cukup say hello aja, say hello, ngobrol seperlunya. Tapi kalau sahabat ya kita lebih daripada itu. Karena dia sahabat yang sejati itu ketika kita lalai dalam urusan akhirat kita akan diingatkan. Ada sejati itu. Kalau kita jalannya melenceng dikit dilurusin sama dia. Kalau sahabat biasa bahkan kadang-kadang kita melenceng biar kejerumus sekalian aja dia kata. Seperti itu. Iya. Jadi enggak seperti itu. Nah, kita cari sahabat yang sejati, sahabat yang selalu tindakannya, ucapannya itu mengingatkan kita kepada Allah, ya, mengingatkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Ya, karena sesungguhnya derajatnya di surga itu berbeda-beda sesuai dengan amal kebaikan mereka. In kanat ahsana fajazauha altofu bifadlillahi ta'ala. Jika kebaikannya itu lebih banyak, lebih baik, ya, amalnya itu banyak lebih baiknya, maka balasannya itu dari Allah akan lebih lembut, ya, dengan anugerah Allah, ya, seperti itu. Wan Syakikil Balkhi annahu qala, dan Imam Syakik Al-Balkhi dia pun mengatakan, talabna khamsan fawajadnaha fi khamsin. Talabna khamsan fawajadnaha fi khamsin. Kata Imam Syakik Al-Balkhi, dia mengatakan, saya mencari 5 perkara lalu saya mendapatkan 5 perkara yang lain. Dia mencari, ini kan orang zuhud ini, orang yang ibaratnya tidak terlalu memperdulikan urusan dunianya, dan dunianya itu semata-mata untuk menyampaikan dia ke bekal akhirat. Orang zuhud pertama, orang zuhud itu harus orangnya hati-hati, tidak semata-mata makanan atau barang ketika dia sifatnya masih subhat dia tinggalkan, masih ada ragu-ragu dia tidak ini. Nanti timbul akan diri pribadinya menjadi orang yang zuhud. Ketika seperti itu dia pernah mengatakan, tolabna khamsan fawajadnaha fi khamsin. Kami pernah mencari 5 perkara lalu kami mendapatkan 5 perkara yang lain. Tolabna tarkad dunubi fawajadnahu fi sholatid duha. Ini yang pagi-pagi datang ke kantor sampai sini 7:30 nyempetin tuh sholat duha. Datang jam 9, sembatin sholat duha. Sampai kapan sholat duha? Sampai menjelang masuk duhur. Waktunya panjang. Iya. Iya, seperti itu. Kata Imam Syakik Al-Balkhi, ya, kami mencari untuk meninggalkan dosa, fawajadnahu fi sholatid duha. Kami dapati itu meninggalkan dosa itu di dalam sholat duha. Iya. Dengan dia sholat duha, tadi ada sesuatu yang dia harus melakukan, sesuatu yang tidak berguna, digunakan untuk sholat duha. Atau ada waktu yang mestinya mungkin dia bisa untuk ya sesuatu yang nggak ada manfaatnya, digunakan untuk sholat duha. Nah ini kata Imam Syakik Al-Balkhi, dia mencari untuk meninggalkan dosa, dia dapatinya dengan sholat duha. Kan dirutinin, mestinya melakukan dosa dengan dia rutin melakukan itu, waktunya habis, nggak ada sisa lagi seperti itu. Ya ternyata di situ di dalam sholat duha. Wa talabna dia al-quburi wa talabna dia al-quburi fawajadnahu fi sholatil lail.
kami mencari penerang alam kubur. Apa ya penerang alam kubur itu ya nanti ya? Di saat orang masuk dalam lingkaran tanah, bentuknya kotak gitu kan ya. Panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter, dalamnya bisa 1,5 meter atau 2 meter itu. Ketika itu masih ditutup di atasnya dengan kayu, diuruk dengan tanah yang begitu gelap gulita itu, kami mencari apa ya penerang kubur nanti ya setelah kita meninggal itu. Fawajadnahu fi sholatil laili. Maka kami dapatkan penerang kubur itu di dalam sholat malam. Ya qiyamul lail. Ya karena apa? Gelap-gelap. Dia bangun. Bukan kencing doang Bang Wawan, kencing doang. Atau nambah lain itu mah, jangan itu ya. Bangun tidur, baca doa. Ya, baca doa. Ya, baca doa. Maka salah satu doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala ya kita itu ketika bangun tidur. Bangun tidur belum ngapa-ngapain itu. Bangun tidur langsung melek langsung baca doa. Doa apapun. Ada doa-doa khusus juga ada, cuman doa apapun itu doa di saat karena apa? Di saat kita sadar langsung ingat Allah. Nah, gitu. Kalau kita udah kamar mandi tapi biasa udah kemustajabannya udah hilang. Jadi waktu mustajabah itu waktunya pendek. Waktu yang dikabul Allah itu waktu memang pendek. Antara 2 khutbah, antara adzan dan qomat, itu dan waktu mustajabah. Itu antara ketika khotib turun dari mimbar, dia mau ke tempat sholatnya. Makanya pendek waktunya doa mustajabah itu. Maka ketika itu ada seorang ulama, dia sedang berhaji ke Mekah. Ulama itu mengatakan sama temannya itu, "Bang, nanti abang lihat ke langit. Ketika langit kebuka, langsung baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Dia perhatiin terus waktu wukuf di Arafah itu dia perhatiin. Benar tiba-tiba langit itu terbuka, terbelah gitu seperti itu. Langsung Rabbana atina fid dunya hasanah sampai selesai. Udah selesai doa gitu. Udah, yuk kita pergi aja. Lah, ini yang lain masih pada baca Al-Qur'an baca udah. Dia mah udah nggak tahu dia udah selesai itu. Doanya waktu istajabahnya udah selesai. Ayo kita pergi aja. Udah kelewatan seperti itu. Iya. Nah, itu orang tertentu yang memang tahu sifatnya kapan-kapan di saat waktu istajabah. Yang orang masih sibuk baca ini udah kita pergi aja. Udah kita udah dikabul doa kita. Ada ulama seperti itu. Ya tapi itu guyon tapi nyata itu kisah nyata ya. Wa talabna dia al-quburi fawajadnahu fi sholatil lail. Wajar ketika orang mendapatkan penerang kuburnya nanti di saat orang pada tidur, gelap-gelapan, melawan hawa dinginnya. Itu kan berat itu. Jam 3 bangun, baca doa. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, doa sama Allah. Langsung mandi pipis, langsung mandi, dingin-dingin mandi terus wudu. Sholat. Maka ketika sholat dalam sholat malam itu, sholat pertama itu sholatnya jangan yang panjang-panjang dulu. Bacanya yang pendek-pendek dulu. Karena masih campur ngantuk-ngantuknya itu. Maka ketika orang mau tidur itu, setan menaruh 3 bundelan di tenggok kita ini. Setan nggak bang, udah ente tidur yang pules ya. Setan ngomong itu tuh. Kamu tidur yang pules ya. Ketika dia mau tidur baca doa. Ketika dia bangun tidur, dia baca Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa nusur. Lepas tuh ikatan satu ikat terus. Ketika dia kamar mandi, pipis, terus wudu, baca doa, lepas lagi 1. Jadi ngantuknya masih ada tuh. Lepas 1 masih ada ngantuk, dikit-dikit. Masih banyak lah ngantuknya. Terus ketika dia wudu, ngantuknya udah berkurang. Nah, terus ngapain dia? Mau tidur lagi apa sholat? Kalau dia langsung sholat dengan baca ringan, maka ketika selesai sholat tuh ngantuknya udah hilang. Makanya ketika udah bangun tidur kencing, pengen tidur lagi karena nggak baca doa. Nggak baca doa, ikatannya belum lepas di sini. Ketika dia sholat 2 rakaat dengan bacaan yang pendek-pendek itu, maka dia akan lepas. Baru sholat lagi, semangat seperti itu. Karena ikatan dari setan ini udah lepas. Seperti itu.
Makanya kita bangun tidur harus baca doa, wudu, sholat. Ya, nggak banyak-banyak, yang penting rutin. Ya, afdalul a'mal adwamuha wa in qalla. Amal yang terbaik adalah yang dikerjakan secara kontinu meskipun jumlahnya dikit. Bang Wawan nih misalkan nih, ntar malam nih bangun, gua niat mau tidur wudu dulu, jangan wudu ntar kesenggol sama istri gimana ya, urusan lain, senggol sama istri lain, wudu dulu aja. Nanti kalau udah wudu kata gua nggak mau dekat-dekat kamu loh. Sombong amat sih ayah, apa? Ayah lagi hijrah ya, ayah lagi hijrah. Seperti ayah lagi hijrah katanya. Iya, masalah kesenggol nggak apa-apa, ya udah. Selesai baca doa, bismika Allahumma ahya bismika amut, baca bismillah 21 kali, baca qul huwallah 3 kali, falak, anas, ayat kursi. Kalau masih belum ngantuk, baca amanar rasul, sampai selesai. Belum ngantuk, baca tabarok. Kapan tidurnya kan? Iya, kalau bisa sama yamin ya, baca bismika Allahumma ahya bismika amut, baca bismillah 21 kali lah, itu seperti itu. Itu kan dengan seperti itu baca 21 kali. Ya, insya Allah rumah kita akan dijaga dari orang-orang jahat yang akan mengganggu rumah kita. Itu amalin tuh. Itu kita ya? Iya, wudu, mau tidur, sebelum mau tidur itu baca doa. Jangan mau tidur sama wudu, baca doa pegang HP. Jaga HP. Jangan ditanya itu. Lihat YouTube dulu, lihat TikTok dulu. Astagfirullahaladzim. Sekarang fenomenanya luar biasa sekarang ini. Karena apa? Di masjid-masjid banyak orang-orang tua, kita senang lihatnya itu. Pada itikaf di masjid siang-siang. Tapi dia mau bukan zikir, pegang HP. Nungguin waktu. Itu udah saya perhatiin tuh. Orang-orang usia 70 tahun, 60-70 tahun di masjid, rajin di masjid. Setelah selesai sholat, nggak pulang-pulang dia di masjid aja gitu. Bukannya zikir, bukan baca Al-Quran, tapi pegang HP. Aduh, lihat berita, lihat ini. Fenomena luar biasa sekarang ini ya, hebatnya orang waduh. Iya, subhanallah, naudzubillah min dzalik ya. Ya itu, wa talabna dia al-quburi wa wajada fi sholatil lail. Maka wajar sekali orang akan mendapatkan terangnya alam kubur dengan dia rajin terus menerus sholat malam meskipun 4 rakaat rutin, 4 rakaat rutin terus ya. Sampai kapan? Ya udah sampai mati kita. Saya mati terus selesai. Wa talabna jawaba munkarin wa nakirin fawajadnahu fi qiraatil Qur'an. Sesuai dengan akidah kita ahli sunnah ini adalah kita ada namanya siksa kubur. Ya, nikmat kubur ada. Buktinya apa? Nabi berdoa dalam akhir sholatnya itu, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu, engkau adalah dari siksa kubur dan siksa api neraka. Wa min fitnatil mahya, dan dari fitnah kehidupan, wal mamati, dan fitnah setelah kematian kita. Wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan fitnahnya dajjal. Jadi itu Nabi berdoa. Berarti apa? Kita yakini ada namanya siksa kubur, azab kubur. Lah ketika kita masuk dalam kubur itu ada makhluk Allah, yaitu malaikat munkar dan nakir akan menanyakan kepada kita. Kalau kita selama ini yang tadi kan man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Kan kita hafal kan? Wah, wa man nabiyuka Muhammad. Wa ma kiblatuka Ka'bah. Iya. Wa ma dinuka Islam. Hafal kita. Itu udah hafal, santai lah. Ngapalin 6 itu doang mah kita mah hafal. Kita enggak usah berbuat amal. Kita jawab pertanyaan itu beres, kita mah di sana enak banget ya. Bukan begitu. Yang menjawab dari pertanyaan itu adalah amal kita. Di antaranya apa dah? Di antaranya adalah Al-Qur'an. Kata Imam Syaqi Al-Balkhi, kami mencari apa sih jawabannya ketika nanti di alam kubur yang sempit, yang nggak ada nemani itu, nanti akan bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ternyata jawabannya dengan membaca Al-Quran, sering baca Al-Quran. Saya belum bisa baca Al-Quran bener, gimana Pak? Belajar. Terus saya belajar udah malu Pak, nggak bisa-bisa, karena ketawain. Ya udah belajar aja. Tugas wajib kita adalah belajar. Bisanya mah bonus. Kalau usia kita ya, seusia kita, bisanya mah bonus. Ya namanya kita ngomong ngocapin do jadro, ngocapin huruf apa juga udah bingung gitu kan. Walad do nih walad lolin, ya kita bingung seperti itu.
Tapi insya Allah walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min mudzakir. Maka kami akan mudahkan terhadap Al-Quran bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Insya Allah kalau orang mau belajar sungguh-sungguh itu Allah dia kasih janji tuh dimudahin. Maka orang belajar Al-Quran itu banyak orang yang ibaratnya nyerah di tengah jalan. Kenapa? Bercampur itu antara malu, nggak bisa, kadang diketawain sama temennya gitu, mental. Sungguh beruntunglah kita, ya mah dikata belum lancar, kita masih belajar. Iya, jangan malu kalau belajar, jangan malu. Dimanapun belajar, ya. Nah, karena diantaranya yang bisa menjadi penolong kita nanti di alam kubur itu, ya diantara adalah bacaan Al-Quran kita. Wa talabna aburas sirati fawajadnahu fi shaumi wa sadaqati. Dan kami mencari cara supaya bagaimana nanti ketika setelah di mahsyar nanti kita akan melewati namanya as-sirat, jembatan Siratal Mustaqim itu, bagaimana caranya ya supaya nanti kita bisa melewati itu dengan amalan apakah supaya dimudahkan kita bisa melewati sirat itu yang bawahnya neraka, di ujungnya surga itu, bagaimana caranya ya. Fawajadnahu fi shaumi wasadaqati. Ternyata saya dapeti itu jawabannya di dalam melakukan puasa, wasadaqati, dan sedekah. Puasa apa? Puasa Ramadan. Iya, puasa Ramadan dan nggak cukup, dibantu dengan puasa-puasa yang lain. Namanya puasa sifatnya aja umum. Puasa Ramadan mah wajib. Sodako ya. Mana kosomalun min sodakotin, harta kita nggak akan berkurang ya dengan adanya sebab sedekah itu ya. As-sodaqah itu tadfa'ul bala. Sodaqah itu bisa menolak bala ya. Maka berapa banyak orang ketika ada sesuatu kesulitan, waduh ada problem gimana ya, cobalah ya ini ada rezeki sedikit lah saya sedekahin. Ada saya punya teman tuh sakit gigi gitu, waduh ngebet banget tuh, punya duit 50, dibawa ke dokter kayaknya nggak cukup juga. Udahlah gimana, saya bismillah aja lah, ini saya amalin aja dah. Siapa tuh dengan amal ini nanti penyakit saya sembuh. Bener tuh diamalin 50 itu, alhamdulillah sampai saya nggak pernah sakit gitu. Hilang tuh sakitnya tuh kalau dengan keyakinannya gitu. Bisa aja dengan keyakinan di saat sesuatu keadaan darurat, coba sedekah, puasa itu dimanfaatkan. Iya. Nah, itu ternyata menurut Imam Syakik Al-Balkhi itu memudahkan untuk melewati jalan Siratal Mustaqim itu. Itu amalannya itu. Jadi nggak bisa dengan ibaratnya kita melakukan selama di akhirat dengan ilmu dunia nggak bisa, dengan teori dunia nggak bisa. Ya teorinya teori akhirat juga. Dengan apa? Di antaranya puasa, sedekah, dan amal kebaikan-kebaikan. Kalau lihat dari depan tadi berarti apa? Intinya bahwa kita akan mendapatkan keselamatan dengan amalan-amalan akhirat. Di antaranya tadi meninggalkan dosa dilakukan dengan dosa duha. Ketika dia mendapatkan terangnya alam kubur dengan sholat malam. Ya, bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir dengan membaca Al-Qur'an. Bisa melewati Siratal Mustaqim dengan banyak-banyak puasa dan sedekah. Wa talabna dzillal arsy fawajadnahu fil khalwati. Dan kami mencari naungan di akhirat, fatalabnahu fawajadnahu fil khalwati. Kami mencari cara untuk supaya nanti mendapatkan naungan di akhirat, kami dapatinya di dalam khalwah, sendiri. Ngapain sendiri? Berzikir di saat orang tidak lihat, bermunajat kepada Allah di saat orang yang melihat. Makanya ada sebuah hadis Nabi itu yang sudah mungkin sering populer, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah, penjagaan Allah, pemeliharaan Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya nanti di Yaumul Mahsyar itu kan ibaratnya orang dikumpulkan. Setiap tiupan sangkakala yang kedua tuh orang kumpul semua yang di mana belahan bumi semuanya ini. Lantas bagaimana tuh orang yang sudah jadi bangkai, sudah jadi hancur itu ada anggota badan manusia
yang tidak hancur ketika dia meninggal, yaitu namanya tulang tunggir. Tahu tulang tunggir kan? Tulang yang di atas tulang ekor itu. Itu tidak akan hancur sampai kapanpun. Dan itu menjadi bahan baku dari ketika dibangkitkan dengan tiupan sangkakala yang kedua itu, dibangkitkan dari situ tumbuh orang lagi bentuk seperti semula itu. Ya Allah mas benar maha kuasa. Ketika maha kuasa menghidupkan tanpa seperti itu, Allah maha kuasa. Tapi itu ada cara Allah. Allah maha bahasa kun fayakunu. Iya. Jadi nanti lalu jadi seperti itu. Tapi ada sebuah proses seperti itu. Siapa 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan? Ketika ada yaumul mahsyar, orang kumpul semuanya, matahari, langit itu saban syidada di atas kita yang ada 7 lapis sangat kokoh itu udah hancur, udah hilang semua. Jadi jarak matahari dengan kita itu langsung tidak ada penghalangnya. Nah, ketika seperti itu kita bisa bayangkan betapa panasnya. Ketika kita sekarang ini, kata matahari itu masih ada lapisan atmosfer tuh di atas tuh. Ada lapisan 7 lapis yang sangat kokoh itu menaungi kita. Yang pertama adalah imamun adilun, seorang imam, seorang pemimpin yang adil. Kita nggak bicara imam konteksnya dalam urusan negara atau imam kita kullukum ro'in, setiap kita ini pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ro'iyati, dan setiap pemimpin akan dimintain pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Bang Wawan pemimpin apa? Rumah tangga. Bagaimana bersikap adil terhadap keluarganya, bagaimana Bang Wawan ibaratnya ketika istrinya tidak mau ibadah, tidak mau sholat, atau membuka aurat, atau apa, bagaimana tugas pemimpin itu? Mengingatkan, menegur, mengarahkan supaya yang lebih baik. Itu pemimpin tuh. Kalau kita sia-siakan, kita diamanatin anak, pemimpin. Anak adalah amanah, kita sia-siakan. Anak kita biarkan nggak mau ngaji, sehingga tidak kenal Allah, nggak tahu bisa baca Al-Quran. Wah, itu adalah musibah. Musibah yang terbesar di dalam urusan dunia ini, ketika orang kehilangan duit ratusan miliar, itu masih belum ada apa-apanya. Orang meninggal saudaranya atau orang yang dia cintai itu tidak apa-apanya. Musibah yang terbesar adalah musibah yang menimpa terhadap agama kita. Artinya apa? Kita punya anak nggak mau sholat, istri kita nggak mau sholat. Itu adalah musibah yang terbesar dalam urusan musibah, kata Sayyidina Umar. Yang pertama adalah al-imamu adilun, ya. Imamun adilun, imam yang adil. Terus yang kedua, syabun nasya fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dewasa taat kepada Allah. Kan jarang kan pemuda, kan anak muda ya sibanya ya pengennya happy, hura-hura. Tapi ada orang pemuda nih, dari masa kecilnya, pemudanya, sampai dia nikah, dia hidup dalam ketaatan kepada Allah, digunakan untuk yang baik. Wah, itu dah termasuk orang yang mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan. Wa rajulun qalbu mu'allaqun bil masjidi idza kharaja minhu hatta yauda. Orang yang pikirannya itu ingat sama masjid, ingat sholat. Ketika kita baru sholat duhur, kita mau pergi nih. Nah, di sana saya sholat di mana ya? Mu'allaqun, hatinya tuh nyangket, ya. Terikat, tergantung sama masjid. Artinya apa? Udah kepikiran aja. Nanti saya mau pergi ke sana, sholatnya di mana ya? Udah begitu. Kalau seperti itu, insya Allah nanti di yaumil kiamah kita akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan lagi kecuali naungan dari Allah. Terus warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Ya tadi saya bilang kita punya teman 2 orang laki-laki atau 2 orang yang dia cintanya itu karena Allah. Bencinya karena Allah juga. Kita suka si A, si B karena Allah. Oh, dia orang taat, orangnya yang selalu memberikan motivasi untuk kebaikan. Kita benci kepada dia, bencinya kenapa? Benci karena kelakuannya, bukan benci karena orangnya, ya. Yang terus berikutnya adalah warajulun dzakarallahi fi khalwatin fafadat ainahu, dan seseorang yang khalwah tadi itu yang sendiri berzikir kepada Allah sampai ingat dosa, ingat masa lalu yang dia kenapa bisa melakukan itu, dia bertobat, nggak sadar kedua matanya meneteskan air mata. Seperti itu termasuk orang yang mendapatkan itu.
Nah, ini yang jangan warajulun da'atu imra'atun da'at mansabin wa jaman il nafsiyah faqala inni akhafullah rabbal alamin. Ada orang nih digoda perempuan cantik. Wah, enak tak? Perempuan cantiknya mah dia punya kedudukan, udah cantik, keluarga orang terhormat, diajak untuk bergaul, untuk berhubungan. Untuk berhubungan lah, berhubungan seksual seperti itulah. Dia mengatakan, inni akhafullah, saya takut sama Allah. Wah, kalau ada orang begitu mah, waduh, itu jaminannya tuh luar. Jadi wali itu seperti itu. Karena udah jarang namanya orang seperti, jarang sekali seperti itu. Iya. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yang terakhir adalah seseorang yang dia mensedekahkan hartanya sampai-sampai tangan kirinya itu tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Sedekah dengan terang-terangan boleh, supaya orang termotivasi untuk sedekah. Sedekah dengan sembunyi itu jauh lebih baik daripada yang terang-terangan. Tapi boleh juga itu yang terang-terangan. Fa in tubdu shadaqati fa in immahi. Jika kalian terang-terang dalam bersedekah itu, maka itu baik saja. Wa in tukhfuha, kalau kalian sembunyikan sedekah itu jauh lebih baik. Iya. Iya. Tapi hamba Allah pahalanya untuk si A, si B, si C. Ketahuan, oh yang sedekah kata itu. Iya, kalau Pak ini sedekah dari hamba Allah pahalanya untuk si ini, si ini. Lah ini mah berarti anaknya dong kata. Tapi sih boleh-boleh aja. Nah, untuk memotivasi orang lain biar mau gemar untuk bersedekah. Ya. Udah itu dulu ya. Terakhir tadi tolab banadzillal arsi fawajadnahu fil khalwati. Perlu kita suatu saat kita khalwah, bersendiri, berzikir di hadapan Allah, malam-malam kita sendiri, kita ingat kepada Allah, banyak istighfar, banyak baca sholawat agar dosa-dosa kita yang terlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.